Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Anissa dari kelas 1 Babing. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum bisnis karena saya mendapat tugas dari Bu Ris Handayani. Oke, mari kita mulai. Jika kita membicarakan tentang hukum, pasti kalian sudah berpikir jika hukum itu pasti mengatur sesuatu. Nah, di sini kita bisa melogika hukum itu, kalau hukum bisnis pasti mengatur tentang bisnis. Tapi biar lebih jelas lagi, mari kita ketahui lebih dalam lagi tentang hukum bisnis. Saya akan mencoba menerangkan, tapi saya harus baca catatan karena saya belum terlalu paham. Oke, pertama, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi, maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha pembisnis. Ada 3 orang yang berpendapat tentang hukum. Yang pertama, Munir Fuadi. Dia berpendapat jika hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi. Yang kedua, Abdul R. Saliman. Dia berpendapat hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dr. Johannes Ibrahim. Hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Oke, mari kita ketahui tujuan hukum bisnis. Yang pertama, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya untuk usaha jenis UKM. Yang ketiga, untuk memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis ada 4, yaitu yang pertama, untuk dijadikan sumber informasi bagi semua yang menggeluti para pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha. Yang ketiga, agar pelaku bisnis lebih memahami hak-hak dan kewajiban dalam kegiatan bisnis. Yang keempat, untuk mewujudkan watak dan perilaku kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis. Ada juga sumber hukum bisnis. Ada 2. Yang pertama, asas kontrak perjanjian. Jika kontrak itu pasti sifatnya mengikat, ya kan? Di sini dijelaskan bahwa asas kontrak perjanjian itu dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yang dimana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati.
Sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan: hukum perdata, hukum publik, hukum dagang, dan peraturan lain di luar hukum-hukum yang saya sebutkan di atas. Sumber-sumber hukum bisnis menurut Munir Fuadi: yang pertama, perundang-undangan; yang kedua, perjanjian; yang ketiga, traktat; yang keempat, jurisprudensi; yang keempat, kebiasaan; yang kelima, pendapat sarjana hukum atau bisa disebut doktrin. Ada juga ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama, kontrak bisnis; yang kedua, bentuk badan usaha seperti PT, firma, dan CV; yang ketiga, pasar modal dan perusahaan go publik; yang keempat, kegiatan jual beli oleh perusahaan; yang kelima, investasi; yang keenam, likuidasi dan pilot; yang selanjutnya, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Eka Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.